Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli hitam. Jadi ya, menurut penulis mekanik bengkel, dealer, ahli pakar oli yang ngomong bahwa hitam merupakan tanda bahwa olinya bisa menangkap sisa pembakaran, itu ya sebuah kebohongan ya. Sebuah kebohongan yang jadinya malah menjerumuskan konsumen. Banyak alasan mengapa ya penulis sebutkan hal ini. Yang pertama adalah alasan bahwa oli itu hitam karena menangkap sisa pembakaran. Dikesankan bahwa oli itu hitam karena menangkap sisa pembakaran. Padahal walau itu mungkin ada pengaruhnya juga, yang bikin hitam terutama bukan sisa pembakaran, tapi ketika olinya rusak ketika kena panas pembakaran. Jadi yang bikin hitam itu bukan hasil pembakarannya, tapi dari efek dampak olinya rusak kena pembakaran, kena panasnya pembakaran. Jadi ketika oli rusak itu bakal jadi hitam. Ketika oli kena panas yang berlebihan dan olinya nggak kuat, dia akan jadi hitam. Seharusnya seperti itu. Dan ini bisa dengan mudah lah kita kita amati ya. Karena ya motor sama, mobil sama, bensin sama, pemakaian sama, tapi lah kok oli yang satu, misalnya merek Eneos Molybdenum, merek Idemitsu, itu cepet hitam. Tapi kalau pakai merek-merek lain kok masih tetap bening. Nah, kan aneh itu. Kalau memang sumbernya itu dari pembakaran, harusnya oli beda ya, hitamnya sama loh. Terus kalau ngomong, oh kalau olinya nggak hitam itu nggak nangkap sisa pembakaran, emang lari kemana kalau di dalam ruang oli? Nempel kah ke dinding? Nah, yang jadi masalah adalah ini loh, contohnya motor penulis, mobil penulis. Penulis ingat betul bahwa dulu pertama mobil pakai oli ya, olinya masih oli bawaan. Pemakaian 9.000 km itu oli masih bening. 9.000 km. Apakah ada kerak di mobilnya? Enggak. Padahal itu 9.000. Kalau sekarang mekanik itu, bahkan untuk mobil, rekomendasinya berapa coba? 3.000, 2.500, 2.000. 5.000 itu dianggap sudah terlalu berlebihan. Mobil penulis itu ganti oli pertama di 12.000. Nah, kondisi 12.000 olinya sudah gelap. Tapi di 9.000 km masih lumayan bening, kelihatan bening. Nggak ada yang namanya kotoran-kotoran di mesin juga. Di motor penulis yang kali ini, NMAX ini, ya memang penulis belum pernah bongkar mesin, tapi dari lubang isi oli itu betul-betul warnanya warna logam aslinya. Dari buka bautnya oli bawah itu bening, betul-betul bening.
nggak ada sisa hitam-hitam walau penulis itu ganti olinya dalam keadaan bening terus, termasuk bening terus. Artinya apa? Artinya yang bikin hitam oli itu bukan sisa pembakaran, tapi dari kondisi olinya terus. Nah, yang tahu oli gardan lah, oli transmisi. Itu apa? Ada sisa pembakaran di gardan. Apa ada pembakaran di gardan? Kan nggak ada ya. Tapi ya buktinya oli gardan bisa hitam. Bahkan penulis sendiri sempat lihat sendiri. Motor baru, kondisi pemakaian 200 km lebih sedikit. Baru nyis, artinya olinya oli bawaan motor. Nah, ketika penulis drain oli gardan di 200 km, bagaimana kondisi olinya? Wes coklat, wes hitam. Nah, gitu apa mau masih menyalahkan sisa pembakaran? Ya enggak lah. Sisa pembakaran itu kan kalau di ruang mesin. Tapi ini di gardan. Enggak ada harusnya namanya sisa pembakaran itu. Tapi buktinya olinya hitam. Artinya apa? Yang bikin hitam itu bukan sisa pembakaran, tapi olinya sendiri. Padahal itu pemakaian masih 200 km. Belum lagi ketika olinya oli mesin ya. Oli mesin 400 km hitam sudah. Sekarang ya nggak mungkin lah hitam. Penulis ganti oli kayak meseran B40, meseran SE40 yang kemarin itu nggak hitam olinya. Meseran SE40 pemakaian 700 km. Saya ketok beningnya selain dari warna hijau karena kena fuel illusion. Jadi hitam itu bukan dari sisa pembakaran. Dan lihat fakta itu saja lah. Wes. Mungkin dari mekanik bengkel, dari pemilik toko, orang jual oli ngomong. Itu efek dari aditif deterjen, Mas. Membersihkan mesin. Jadi sisa-sisa kerak yang di mesin itu dibersihkan, makanya cepet hitam. Nah, buktinya lah ya. Motor penulis ketika masih baru, kenapa 700 km olinya sudah hitam? Motor baru. Nah, ketika motor sudah lama, 700 km kok masih bening, ayo. Katanya kan bersihkan kerak. Tapi 700 km pakai Yamaha Loop hitam. Sekarang motor udah umur 37.000 km. Pakai oli meseran 700 km nggak hitam. Itu kan omongan omongan nggak masuk akal. Nggak ada hubungannya lah dengan deterjen macam-macam. Nah, alasan yang kedua adalah dari sisi bahan olinya. Sekarang ini bahan oli itu mayoritas adalah hydrotreat dan hydrocrack. Nggak peduli di tulisan botolnya itu full sintetik, semi sintetik, mineral. Tapi faktanya adalah kalau kita lihat material safety datasheet, bahan oli itu antara bahannya mineral atau highly refined mineral oil atau hydrotreat atau hydrocrack. Intinya kebanyakan adalah bahan oli grup 2 dan grup 3. Yang paling banyak sekali tentu yang grup 2. Nah, ini penting ya. Karena apa? Karena menurut pakar oli dari Noria,
bahan oli grup 2, bahan oli hydrotreat, bahan oli grup 3 hydrocrack itu tidak mempunyai kemampuan untuk melarutkan kerak. Karena di bahan oli grup 2 apalagi grup 3 itu kandungan bahan yang bisa melarutkan itu makin sedikit, jauh lebih sedikit daripada misalnya grup 1. Karena bahan oli grup 2 apalagi grup 3 mengandung jauh lebih banyak parafinik, namanya parafin. Sementara itu kandungan-kandungan naptenik dan aromatik itu makin dikurangi. Efeknya adalah olinya jadi lebih stabil secara oksidasi. Artinya olinya lebih sulit untuk teroksidasi. Artinya olinya lebih sulit untuk jadi hitam. Tapi di sisi lain, oli ini jadi tidak punya kemampuan untuk membersihkan kerak-kerak kotoran-kotoran bila ada, ya. Karena kemampuan pelarutannya lemah. Jadi ya ada keunggulan, ada kelemahan. Bahan grup 1 cenderung lebih mudah teroksidasi, tapi dia bisa lebih mudah membersihkan. Bahan grup 3 dia lebih sulit teroksidasi, tapi nggak bisa membersihkan. Dan tentu yang namanya grup 2 atau grup 3 macam-macam ya kualitasnya, ada KW1, KW2, KW3. Bisa jadi oli grup 1 KW1 itu lebih baik daripada oli grup 2 atau grup 3 yang KW3. Kualitas menentukan. Yang ngomong gini itu pakar. Mungkin ada yang aditif deterjen yang harusnya membersihkan itu. Ya kita harus tahu juga bahwa aditif deterjen atau aditif dispersan tidak untuk meningkatkan kemampuan pelarutan dari bahan olinya. Aditif tersebut adalah untuk memecah dan membuat kerak-kerak lumpur-lumpur itu jadi lebih mudah untuk larut. Tapi kalau kemampuan pelarutannya olinya sendiri itu buruk, ya nggak akan bisa larut. Nah, jadi sebuah pertanyaan ketika mekanik itu ngomong oli hitam itu karena membersihkan kerak. Ya, penulis sudah jelaskan bahwa itu nggak mungkin. Ada dua alasan tadi. Faktanya yang terjadi apa? Faktanya yang terjadi adalah konsumen yang olinya ketika di drain sering hitam itu adalah mereka-mereka yang mesinnya itu mengalami penyakit varnis, mengalami penyakit lumpur. Karena keseringan ganti oli dalam keadaan oli sudah rusak, oli sudah hitam, ya jelas lah jadi kena penyakit lumpur, penyakit kerak. Yang kemudian belakangan hari begitu sudah parah, pasti dari mekanik-mekanik gitu, dari bengkel-bengkel pemilik dealer bola macam-macam gitu, pasti nyuruhnya. Nah, ini sudah parah, nggak bisa dibantu apa-apa, nggak bisa di engine flush, bisanya cuma turun mesin. Turun mesin kalau mobil, harga seal-sealnya, packing-packingnya saja bisa sampai lebih dari 1 juta. Belum lagi kalau kedeteksi, oh ini boringnya, oh ini bearing duduknya, metal bearingnya, oh ini pelatuknya atau apanya lah, itu sudah aus. Nah kalau sudah seperti itu,
iya banyak sekali bakal keluarnya biaya. Walau ya mekaniknya sudah tahu ini ausnya cuma sedikit, diomongi ini aus sedikit, konsumen diomongi gitu kan ya anu ya, jadi berpikir berat. Ini nanggung mas, sudah kadung dibongkar, sekalian ganti aja lebih baik, bisa lebih maksimal. Yang kemudian bisa aja habis sampai 6 juta 7 juta gara-gara harus membenahi komponen-komponen itu, yang kalau dalam kondisi normal mungkin dibiarkan saja ya. Wes gak apa-apa, mesin cuma kasar titik toh ya. Wes gak apa-apa, oli cepet entek, sing penting diisi oli terus kan beres gitu ya. Yang dalam keadaan normal dibiarkan saja, tapi karena ganti wes kadung dibongkar akhirnya diganti semua ya. Kenyataannya seperti itu. Ya mau bagaimana lagi, terus kadung dibongkar. Jadi ya kenapa ya orang-orang itu kok konsumen ya, menurut maksud penulis, kenapa ya konsumen itu kok mau saja dibohongi ya? Kenapa kok enggak merasa aneh kalau oli itu dikeluarkan dalam kondisi hitam? Oli sudah hitam itu ciri oli sudah rusak. Oli hitam itu sumbernya lumpur dan kerak. Di mana-mana, di referensi manapun mesti ngomongnya gitu. Cirinya oli sudah rusak, salah satunya adalah warna jadi hitam. Kalau oli sudah rusak akan mudah menghasilkan lumpur dan kerak. Kalau sering ganti oli dalam keadaan olinya sudah hitam, ya jangan heran kalau mengalami lumpur dan kerak. Jadi kalau mau aman, jangan sampai ganti ketika oli sudah dalam keadaan rusak ya. Apalagi sampai hitam, betul-betul hitam, apalagi sampai warna oli jadi abu-abu. Wah, itu parah banget. Yang aman ganti oli itu sebelum jadi hitam. Dan yang namanya oli cepat hitam dan tidak itu beda-beda. Ada oli yang emang bakatnya jadi hitam, ada oli yang tahan enggak jadi hitam. Dan bertentangan dengan pemahaman masyarakat atau grup oli pada umumnya. Yang namanya oli full sintetik sekarang itu bahkan ya bisa lebih cepat hitam dari oli mineral, lebih cepat rusak dari oli mineral. Bukan karena apa-apa, tapi karena oli full sintetik zaman sekarang nggak bisa disamakan dengan dulu. Kalau dulu oli full sintetik itu bau. Kalau sekarang oli full sintetik itu malah bahannya bisa aja paling jelek di pasaran. Bisa aja bahannya bahan daur ulang yang secara kualitas itu setara oli grup 2 KW3. Artinya apa? Walau olinya grup 2, rusaknya bisa jadi lebih cepat daripada oli grup 1. Ya, penulis merasa aneh ya, karena dalam uji panggang oli grup 1 macam mesran B40 malah jauh lebih awet daripada oli full sintetik yang baru-baru ya, yang keluaran sekarang. Mau itu made in Prancis, made in Vietnam, mau made in Singapura, bahkan made in Jerman, apalagi yang made in Indonesia, apalagi yang merek Jepang. Wes amit-amit lah yang merek Jepang. Walau yang buatan lokal juga ada juga yang kayak begitu. Tapi ya kalau sudah ada yang kena vonis turun mesin, resepnya yang perlu dicoba adalah mesran B40 campur 10% Wilma. Silakan dicoba, beberapa orang sudah sukses mesinnya nggak jadi turun. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.